Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sebab kami melihat kemenangan Tuhan atas maut melalui kebangkitan Kristus. Kami bersyukur karena di dalam Dia kami berbagian di dalam kemenangan yang agung ini. Kami tidak lagi dikuasai oleh kematian, kami tidak lagi dikuasai oleh alam maut, karena Raja kami, Juru Selamat kami sudah menghancurkan kuasanya. Kami bersyukur sebab di dalam Engkaulah kami berharap pada janji kebangkitan, dan di dalam Kristus Juru Selamat kami mempunyai keyakinan yang teguh akan janji Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia terhadap segala perkataan yang Kau nyatakan dan terhadap segala janjimu. Itu sebabnya kami bersyukur kami adalah umat perjanjian yang menerima setiap janji Tuhan. Engkaulah Allah yang mencipta segala sesuatu dan Engkaulah Allah yang berjanji akan menopang segala sesuatu dan menyempurnakannya pada waktunya. Kamilah ciptaan-Mu Tuhan dan kamilah umat tebusan yang sekarang dijadikan anak-anak Allah. Kami bersyukur karena kami dapat menyembah Engkau dengan sadar bahwa Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih, penuh kuasa dan penuh kesetiaan. Kami mau menikmati segala hal yang Tuhan mau tawarkan untuk gereja-Mu, sehingga kami dapat menjadi umat yang senantiasa memuji Tuhan. Berikanlah ya Tuhan dan jangan tahan segala berkat yang Tuhan janjikan untuk gereja-Mu. Berikanlah kepada kami firman, berikanlah kepada kami pimpinan dari Roh-Mu yang kudus yang menyucikan kami. Dan berikanlah kepada kami arah hidup yang memuliakan Tuhan dan kekuatan untuk menjalani apapun menuju arah yang menyempurnakan iman kami. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami semua dan kiranya Tuhan rela memberikan firman pada hari ini. Hari kebangkitan di mana Kristus sudah mengalahkan maut. Tolonglah kami berbagian di dalam kemenangan ini melalui pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita membahas surat Efesus dari tema yang sangat indah, yaitu mengenai kebangunan dan pertumbuhan gereja Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16. Mari kita bergantian membaca ayat-ayat ini. Saya membacakan ayat yang pertama, lalu saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, saya akan memfokuskan ayat-ayat yang kita baca ini di dalam pembahasan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di dalam Efesus 4 ayat 9 dan 10
dikatakan, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, ini adalah tema yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Dan saya percaya teologi reform, terutama di dalam pikiran John Calvin, memberikan pengertian yang indah tentang turunnya Kristus ke dalam dunia orang mati. Di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-9 dan 10, dikatakan ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, ini merupakan sesuatu yang diekspresikan di dalam pengakuan iman kita. Di dalam pengakuan iman rasuli, dikatakan aku percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam bahasa Inggris disebut descent to hell. Nah, apa yang dimaksud turun ke dalam kerajaan maut? Ini sesuatu yang dibahas dengan sangat populer oleh para bapak gereja di abad yang ketiga sampai abad yang kelima. Mereka mengatakan turun ke dalam kerajaan maut. Berarti Yesus Kristus membukakan tempat maut untuk mengeluarkan orang-orang suci di perjanjian lama yang dikuasai oleh maut. Mereka ada di dalam kebertundukan kepada maut. Dan karena mereka tunduk kepada maut, mereka dikalahkan, tapi mereka tunggu kapan Kristus datang membebaskan kami. Nah, ini merupakan teologi yang populer sampai kemudian diarahkan menuju kepada konsep keselamatan oleh John Calvin. John Calvin kurang setuju kalau dikatakan Yesus datang ke dunia orang maut, membebaskan orang-orang suci dalam perjanjian lama. Karena kalau Kristus membebaskan orang-orang suci dari perjanjian lama, lalu akhirnya diberikan kemenangan, maka banyak bagian dari kitab suci yang akan sulit dimengerti. Misalnya ketika dikatakan Abraham bersuka cita melihat hari Kristus, atau orang-orang yang mati menurut kepercayaan orang Yahudi ada di dalam pangkuan Abraham, atau ada di dalam satu meja bersama-sama makan di dalam kerajaan yang Tuhan janjikan. Nah, maka Calvin melihat ada kesulitan untuk memahami bahwa orang-orang yang ada di perjanjian lama sedang dikacaukan oleh kerajaan maut. Karena bagi Calvin, yang dimaksudkan dengan turun ke dalam kerajaan maut tidak bisa dipahami dengan model seperti ini yang membedakan antara pengaruh dari anugerah Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, dunia orang mati tidak banyak dibahas, dan kalaupun dibahas secara negatif. Tapi di dalam perjanjian baru, beberapa bagian justru menyatakan pengharapan yang besar dan penuh dengan positif, penuh dengan hal yang penuh sukacita ketika membicarakan tentang kematian. Paulus mengatakan, kalau saya harus pergi meninggalkan dunia ini, itu baik karena saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saya harus mati, itu adalah keuntungan bagi saya, karena saya tahu kemana saya akan pergi. Nah, saudara, ini membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan ini sepertinya tidak begitu cocok di dalam seluruh kitab suci, di dalam pengertian Calvin. Maka Calvin menawarkan alternatif tafsiran. Dia mengatakan bahwa Kristus yang turun ke dalam maut, ini istilah hanya bisa dipahami kalau kita mengerti ada pertukaran antara posisi kita dengan posisi Kristus. Nah, ini merupakan tema yang Calvin peroleh dari Martin Luther. Calvin jarang mengutip Martin Luther, dan ketika dia membahas tema yang mirip dengan Luther, dia membahasnya dengan cara yang mirip, tetapi dia tidak langsung mengutip. Nah, kita tidak tahu apa yang menyebabkan Calvin enggan menyatakan keberhutangannya kepada Luther. Sangat mungkin ada tensi antara Luther dan Calvin, antara reformasi di Jerman dengan reformasi di Swiss. Calvin dan Luther pada akhirnya mempunyai ketidakcocokan di dalam teologi. Nah, ini merupakan sesuatu yang terpaksa terjadi karena masing-masing mempunyai pengertian terutama tentang perjamuan kudus di dalam arah yang sedikit berbeda. Terus ditambah juga dengan kesalahan pengertian yang menyebabkan reformasi seperti terpecah antara reformasi di Jerman dengan reformasi di Swiss. Nah, kalau saudara bilang, wah kalau begini caranya, saya jadi sangat kecewa dengan sejarah reform. Kenapa Protestan harus pecah? Tidak seperti Katolik yang satu. Nah, saudara, ini pun adalah tanggapan yang terlalu naif. Katolik pun tidak satu, meskipun mereka satu secara organisasi. Tapi secara prinsip teologi tetap ada aliran-aliran yang juga sulit untuk didamaikan. Di dalam abad pertengahan ada aliran Fransiskan dan Dominikan yang sulit digabungkan menjadi satu. Maka kemampuan manusia memahami kitab suci begitu terbatas
Dan kadang-kadang orang lain di dalam gereja punya pengertian yang berbeda dan kita mesti pertahankan kebenaran. Lalu kita berkonflik. Konflik yang tidak diinginkan tapi mau tidak mau terjadi. Carl Trueman seorang sejarawan gereja. Dia mengatakan konflik bukan terjadi karena kurang kasih. Jadi saudara jangan salah ya, ada konflik yang memang terjadi karena kekacauan dari orang yang tidak mau mengasihi. Orang yang tidak mengerti bagaimana berbicara dengan baik. Tapi ada konflik yang terjadi karena kita serius memahami doktrin. Nah itu sebabnya ada konflik yang harusnya dihapus, nggak boleh jadi. Tapi ada konflik yang lebih baik ada daripada tidak. Nah saudara, ketika orang mempertahankan tema teologi yang penting, maka mereka tidak boleh gampang kompromi. Ketika ada orang lain mengatakan, saya punya posisi teologi di sini. Lalu kita mengatakan, itu posisi bagi saya kurang alkitabiah. Loh kalau kurang alkitabiah bagaimana? Mari kita diskusi. Setelah diskusi makin lama makin tajam. Tidak ada kesamaan. Akhirnya terpaksa harus berpisah. Nah ini merupakan ciri yang pernah terjadi di dalam gereja. Karena mempertahankan doktrin, akhirnya gereja pecah. Nah kalau saudara bilang, nah benar kan doktrin bikin gereja jadi pecah. Mari kita bersatu, mari singkirkan doktrin. Salah. Mari bersatu dengan belajar doktrin. Mari kita pahami sisi apa yang beda. Kenapa beda? Apakah beda karena saya ngotot untuk hal-hal yang tidak penting? Atau memang beda karena kita punya tradisi yang beda? Kenapa satu Alkitab bisa ditafsirkan dengan banyak tradisi? Nah ini merupakan pergumulan berteologi. Saudara hidup di dalam dunia tidak bebas dari pergumulan. Kalau saudara mengatakan, saya maunya gereja yang tidak ribut doktrin. Nggak mungkin. Karena ini merupakan bagian dari pergumulan yang harus dijalani oleh gereja Tuhan. Sama dengan saudara dan saya adalah orang-orang yang meskipun sudah diselamatkan tetap bergumul dengan dosa. Saya mau tanya ya dan harap jangan ada yang angkat tangan. Siapa di antara saudara yang sudah tidak berdosa lagi boleh angkat tangan? Nah bagus, saya sudah kasih peringatan jadi nggak ada yang angkat tangan. Nah saudara mengatakan saya sudah diselamatkan, saya sudah dijadikan milik Tuhan. Kok saya masih berdosa ya? Memang kalau begitu biar aja berdosa terus, nggak bisa. Mesti dikalahkan. Kapan kita bisa menang atas dosa? Ketika kita sudah dibangkitkan. Tadi Pak Penatua Johan tanya, apa bedanya kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang yang bangkit sebelum Kristus? Ini namanya penatua lagi jadi liturgis pun tetap kasih ujian. Karena beliau sudah menjalani ujian penatua dan lulus. Gitu ya. Nah saudara, apa bedanya? Bedanya adalah kebangkitan Kristus itu kebangkitan yang final, yang sempurna, yang nanti kita akan capai ke sana. Seperti tadi sudah dijawab oleh Bapak Johan. Jadi kita lihat kebangkitan Kristus sebagai kemenangan kita nantinya. Kapan kita menang? Waktu kita bangkit seperti Kristus bangkit. Bukan bangkit seperti Lazarus bangkit. Atau bukan bangkit seperti anak Yairus bangkit. Itu kebangkitan nyawa kembali ke tubuh. Tadi sudah dijelaskan juga. Tapi kebangkitan di dalam Kristus adalah kebangkitan mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas tubuh kita yang fana. Kita diberikan tubuh yang baru. Sama seperti Kristus yang bangkit mempunyai tubuh yang baru. Tubuh yang baru yang merupakan kelanjutan dari tubuh yang lama yang ada di dalam kuburan. Makanya kubur Yesus kosong dan dia memiliki tubuh yang baru. Nah maka saudara dan saya akan sempurna. Tidak lagi berdosa ketika sudah bangkit. Wah kalau begitu kemenangannya nanti belum sekarang. Ya kalau begitu sekarang kita akan kalah terus. Tidak, kita berjuang mengalahkan dosa. Demikian juga gereja. Gereja berjuang memahami kitab suci. Waktu kita berusaha memahami, kita anggap pemahaman ini hal yang serius. Waktu kita lihat Alkitab, Alkitab mengajarkan Tuhan memilih kamu dan menyelamatkan kamu. Bukan karena kamu memilih Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu memilih kamu. Bagi kita ini penting. Karena kalau ini kita kompromikan, kita akan sulit menghargai anugerah Tuhan yang melampaui respons manusia. Tapi ada orang lain dari gereja lain baca Alkitab, mereka bilang saya sulit menerima ini. Saya pikir Tuhan tidak memilih tapi membebaskan kita. Nah kita akan mengatakan maaf saya tidak bisa setuju dengan itu karena bagi saya ini penting. Saya tidak bisa kompromikan pengertian yang sudah saya miliki. Maka kita akan berdebat, kita akan beda pendapat dan masing-masing tidak mau mengalah. Kenapa tidak mau mengalah? Karena bagi masing-masing ini adalah hal yang penting. Maka gereja perlu belajar bagaimana mempertahankan hal yang mutlak. Yang mutlak jangan dikompromikan. Yang relatif jangan dimutlakkan. Nah ini pengertian dari pendeta Stephen Tong. Siapa yang ngotot mempertahankan hal yang relatif, dia akan bikin musuh yang tidak perlu. Tapi siapa yang pertahankan yang absolut, dia sedang setia kepada kebenaran. Kalau saudara bilang saya tidak mau musuh, saya akan bikin yang mutlak jadi relatif demi menjangkau orang.
Kalau saudara bikin yang mutlak jadi relatif, saudara akan punya banyak teman palsu. Bayangkan kalau gereja kita tidak memutlakkan yang mutlak, lalu ada orang bilang, bagi saya Allah itu bukan Tritunggal, tapi 9 tunggal. Lalu saudara bilang, kita semua saudara di dalam Tuhan. Kamu mau bilang Allah Tritunggal, silakan. Kamu mau bilang 9 tunggal, silakan. Mau dari angka 1 sampai 9, semua oke bagi saya. Nah ini gak bisa dong. Saudara akan bilang, maaf Allah itu gak boleh 9 tunggal. Alkitab mengajarkan Allah itu Tritunggal. Kalau dia bilang, tapi aku kurang suka angka 3, karena angka 3 dekat angka 4. Jadi saya maunya angka 9, jauh dari angka 4. Saudara bilang, ini gak ada kaitan dengan 4, 5, 6. Alkitab mengatakan Allah adalah Tritunggal. Mari kita terima, mari kita taat, mari kita tunduk. Nah dengan ini kita mempertahankan standar, mempertahankan yang mutlak. Tapi kalau ada hal yang relatif, saudara jangan ngotot mempertahankannya. Seperti seolah-olah ini adalah hal yang benar-benar pasti diajarkan oleh kitab suci. Misalnya kalau ada yang tanya, Pak, yang mana duluan ya Pak? Doa atau baca Alkitab? Kalau di dalam liturgi ibadah. Apakah kita baca Alkitab baru doa, baru khotbah? Atau doa, baca Alkitab atau khotbah? Nah ini gak perlu dimutlakkan. Saudara gak perlu bikin GRI Karawaci Perjuangan. Pecah dari GRI Karawaci. Waktu ditanya, kenapa pecah? Karena GRI Karawaci yang lama, baca Alkitab dulu baru doa. Kalau saya nggak mau begitu, saya mau doa dulu baru baca Alkitab. Kita pecah. Nah ini namanya perpecahan yang bodoh. Saudara bikin musuh yang nggak perlu. Jangan musuhi orang yang bukan musuh. Tapi kalau saudara mengatakan, saya mau percaya kepada pengakuan iman rasuli. Kepada pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Lalu ada orang bilang, saya tidak akui itu, tapi saya Kristen. Saudara harus berani mengatakan, maaf, dalam hal ini engkau bukan Kristen. Karena bagi saya orang tidak boleh menyebut diri Kristen, kecuali dia mengakui Allah Tritunggal dan mengakui Duinatur Kristus. Nah ini kemutlakan yang harus dipertahankan. Maka gereja terus berjuang untuk mengerti doktrin. Sambil belajar, mana yang harus saya ngotot pertahankan, mana yang saya boleh longgar. Nah ini jadi bijaksana yang kita masih perlu belajar terus. Nggak ada gereja yang sempurna dalam hal ini. Maka kalau saudara bilang, saya nggak mau reform, karena sering pecah, yang suka berdebat. Ya saudara, hal yang perlu diperdebatkan memang harus diperdebatkan. Kalau tidak diperdebatkan lalu tidak dibahas, itu tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada orang sesudah menikah mengatakan, kami di pernikahan gak pernah berantem satu kali pun. Tanpa pertengkaran. Sudah 5 tahun menikah, 5 tahun tanpa pertengkaran. Kok bisa? Iya, karena 5 tahun gak pernah ngomong. Nah ini namanya bukan pernikahan yang baik. Kalau orang menikah saling bicara mempertahankan hal yang benar, nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Saudara, mana ada pasangan pernikahan yang tidak pernah bertengkar? Pasti ada. Kenapa ada? Karena masing-masing percaya ada yang benar yang nggak boleh dikompromikan. Tapi masing-masing sambil pegang kebenaran, sambil belajar dengar. Jangan-jangan saya memutlakan hal yang tidak perlu dimutlakan. Jangan-jangan hal yang relatif saya ngotot pertahankan. Nah orang bijaksana, ini dari pendeta Stephen Tong ya. Orang bijaksana adalah orang yang merelatifkan yang relatif dan memutlakkan yang mutlak. Orang yang bodoh adalah orang yang memutlakkan hal yang relatif atau merelatifkan hal yang mutlak. Mari kita semua belajar tentang hal ini. Nah bagi Calvin dan bagi Luther, pengertian perjamuan kudus tidak boleh dikompromikan. Martin Luther mengatakan perjamuan kudus adalah perjamuan di mana tubuh Yesus ada di atas roti dan darah Yesus yang adalah cawan anggur. Ini di atasnya pun ada zat dari tubuh Kristus. Jadi esensi dari tubuh manusia Kristus itu ada di atas roti. Roti punya esensi roti ditambah esensi tubuh Kristus. Maka waktu kita memakan roti yang esensinya roti sekaligus tubuh Kristus yang maha hadir itu. Nah ini pengertian membuat Calvin, lalu Zwingli dan orang-orang di Swiss merasa khawatir. Loh Luther kok ngomong gini? Karena kalau mengatakan tubuh Kristus maha hadir, ada ubiquity, ada kemahadiran. Kalau tubuh Kristus bersifat ubiquitous. Ini berarti tubuh Kristus bukan tubuh manusia. Nah ini sesuatu yang menyalahi konsili Kalsedon. Yesus memang Allah sejati. Tapi dia mempunyai natur manusia. Dan tubuhnya adalah tubuh manusia. Kalau tubuhnya tubuh manusia, tubuhnya tidak maha hadir. Nah maka orang-orang teolog-teolog Swiss ramai-ramai menentang pengertian perjamuan kudus dari Luther. Kami menolak. Karena bagi kami tubuh Kristus tidak maha hadir. Wah Luther marah. Luther mengatakan kalau gitu perjamuan ngapain kalau nggak ada kehadiran Kristus. Nah ini bikin perdebatan di mana masing-masing pihak tidak mau mengalah.
Kalau saudara anggap ini sebagai kekerasan, kengototan, terserah. Tapi harap mengerti satu hal. Mereka adalah orang-orang yang lebih suka mempertahankan kebenaran daripada membuat kompromi yang tidak perlu. Maka sekali lagi, apakah mereka terlalu keras mempertahankan? Kita tidak tahu. Tapi Calvin merasa, nah ini Calvin ya. Calvin itu lebih junior dibandingkan Luther. Calvin lebih junior dibandingkan Zwingli. Calvin adalah tokoh reformator generasi kedua. Nah, Calvin merasa para seniornya itu masih mungkin diperdamaikan. Nah, ini yang Calvin pikir. Maka Calvin waktu dia tulis mengenai perjamuan kudus, kadang dia ambil sisi Lutheran sedikit, kadang dia ambil sisi Zwinglian sedikit. Ini bikin Zwingli dan Luther sama-sama marah sama Calvin. Wah, ini susah ya. Zwingli bilang, "Calvin, kenapa masih ada sisa-sisa pemikiran Luther di dalam konsep perjamuan kudusmu?" Calvin bilangnya, "Karena bagi saya itu benar." Gak bisa, kamu orang di Swiss, kamu ada di Liga Swiss, kamu ada di Jenewa, maka kamu harus membela pendapat dari teologi tentang perjamuan kudus dari orang Jenewa. Waduh, Calvin susah hati. Lalu Luther juga marah sama Calvin. "Calvin, ternyata kamu berpihak pada aliran dari Swiss." Luther kalau marah itu bisa emosi, dan kalau emosi kadang-kadang dia sedikit lebih kasar dari seharusnya. Luther pernah mengatakan, semua hal yang dikatakan Calvin ada bagusnya, tapi ada hal-hal itu dari setan. Waduh, dari setan. Lalu ada yang lapor ke Calvin, Luther bilang kamu setan. Ini laporan juga provokatif ya. Masa Luther nggak bilang Calvin setan, Luther bilang dari pemikiran Calvin yang salah itu dari setan. Tapi Calvin meredakan amarah dari pengikutnya dengan mengatakan, tanpa Luther tidak ada reformasi. Dia adalah bapaknya kita semua. Nah, saya pikir ini baik ya. Apakah Luther disetujui Calvin di dalam semua teologinya? Tidak. Tapi ketika ada orang mau pecahkan Calvin dengan Luther, "Calvin, masa Luther bilang kamu setan?" Calvin mengatakan dia adalah bapak dari seluruh Protestan. Kalau nggak ada dia, nggak ada Protestan. Hargai dia. Nah, ini saya pikir sifat yang sangat bagus. Calvin tidak bersifat gampang diprovokasi. Begitu ada orang bilang, Luther bilang begini, Calvin bilang, "Oke, kita bikin kubu Calvin. Nanti kita bermarkas di Karawaci," itu misalnya. Lalu kita tentang habis-habisan Luther. Itu bodoh. Calvin tidak mau jadi kepala panas. Dengar masukan langsung bertindak emosi. Dia begitu sabar dan dia begitu mau taat kepada seniornya. Saya pikir ini adalah hal yang penting. Tapi meskipun dia mau taat terhadap pimpinan Luther, dia tetap mengatakan, dalam hal tubuh Kristus yang hadir di mana-mana, saya tidak bisa setuju. Nah, maka ada perbedaan pengertian di dalam hal ini, dan meskipun ada perbedaan pengertian, Calvin tetap setia kepada ajaran Luther. Tapi meskipun demikian dia membatasi mengutip Luther. Mengapa membatasi? Bukan karena dia sombong tidak mau Luther, tapi karena dia khawatir ada pertengkaran yang tidak perlu. Kalau saudara lihat zaman itu, mengutip orang atau mengatakan ajaran kadang-kadang dipahami sebagai sesuatu untuk menyerang. Nah, ini sering terjadi di dalam tulisan-tulisan yang bersifat polemik. Saya kutip Luther untuk menyerang Luther. Calvin berpikir jangan-jangan kalau saya kutip Luther, Luther pikir dia sedang diserang di dalam tulisan saya. Bisa-bisa kata setan keluar lagi. Jadi untuk mencegah itu, Calvin meminimalisir, bahkan nggak ada mengutip nama Luther. Nah, harap saudara mengerti konteks ya. Ini bukan berarti dia mencuri ide lalu melakukan plagiarisme. Mengutip orang tidak tulis sumbernya, bukan. Zaman itu konsep plagiarisme belum ada. Nah, jadi waktu itu Calvin tidak tulis Luther, dan kalaupun dia ajarkan konsep Luther, dia tidak bilang ini dari Martin Luther. Karena dia mau mencegah pertengkaran yang makin bertambah antara pengikut Luther dengan orang-orang di Swiss. Nah, itu sebabnya ketika Calvin mengajar, dia tetap mengambil banyak tema dari Luther, termasuk tentang keselamatan. Nah, salah satu tema yang diambil oleh Calvin adalah ketika Luther menawarkan grace exchange atau happy exchange. Nah, ini merupakan tema teologi yang penting. Nah, saya pakai kata grace exchange ya, grace GRACED exchange. Karena kalau pakai happy exchange, siapa tahu Vikaris Happy ada di sini, dia tidak mau dipertukarkan. Nah, ini inside joke, saudara yang gak ngerti, kenalilah hamba-hamba Tuhan Reform. Nah, saudara, grace exchange itu apa? Menurut Luther, grace exchange berarti seluruh kemanusiaan yang di dalam Adam sekarang ditukar ke dalam Kristus. Kristus adalah kepala baru dari kemanusiaan. Nah, ini tentu Luther tidak pakai istilah kekepalaan seperti John Owen dan juga orang-orang Reform di abad yang ke-17. Itu istilah baru belakangan muncul. Tetapi
istilah yang belakangan muncul ini mempunyai konten yang sama dengan yang Luther ajarkan. Nah, jadi Luther mengajarkan kita ini punya pertukaran yang penuh sukacita. Pertukaran apa ya? Pertukaran tempat, nasib, dan posisi kita ditukar dengan tempat, nasib, dan posisi Kristus. Dan bagi Luther ini bergerak di dalam segalanya. Saudara mendapatkan tempatnya Kristus. Kalau ditanya tempat apakah? Tempat dia sebagai manusia. Bukan tempat, tempat dia sebagai pribadi Kristus. Bukan hanya tempat sebagai manusia. Jadi tempat sebagai pribadi Kristus. Berarti kalau saudara disatukan dengan dia, saudara menjadi anak-anak Allah. Saudara disatukan dengan dia, saudara menjadi orang benar. Saudara disatukan dengan dia, saudara menjadi orang yang mendapatkan tempat di dalam kemuliaan Tuhan yang sempurna. Tapi kalau aku disatukan dengan dia, aku hanya mungkin disatukan dengan dia kalau dia juga disatukan dengan aku sekarang. Maka Kristus mengambil nasib kita, Kristus mengambil posisi kita, Kristus mengambil kondisi kita, Kristus mengambil nasib akhir kita. Nah, ini dari Luther. Calvin begitu terpesona dengan teologi Luther, sama seperti begitu banyak orang pada waktu itu. Saudara kalau lihat Luther ya, dia adalah orang yang pengaruhnya meledak secara supranatural. Saya percaya orang-orang yang Tuhan bangkitkan itu meledak dan jadi populer secara supranatural. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada trik, tidak ada penipuan, tidak ada godaan dari marketing untuk membuat populer. Martin Luther populer secara mendadak, meskipun dia pun memanfaatkan marketing. Waktu itu dia memanfaatkan percetakan untuk mempopulerkan dirinya. Tapi orang yang coba populerkan diri, mau pakai cara apapun gak bisa populer. Nah, Luther orang yang tiba-tiba meledak. Pikiran dia menyebar kemana-mana, dan orang-orang muda di universitas sangat mengagumi pikiran Luther yang dianggap menerobos. Mereka begitu heran, kok ada orang berani pikir begini? Ini pikiran beda dengan pikiran gereja. Tapi waktu mereka bandingkan pikiran Luther dengan Alkitab, kok sama ya? Berarti Luther mengajarkan Alkitab dan gereja sedang lalai mengajarkan Alkitab. Nah, ini membuat banyak orang muda yang pintar-pintar mulai jadi pengikut Luther. Nah, salah satu yang sangat pintar jadi pengikut Luther adalah seorang bernama Philip Melanchthon. Ini orang jenius yang merupakan seorang ahli bahasa. Orang pintar bukan main. Dia membuat 7 universitas di Jerman menjadi Protestan. Universitas-universitas besar di Jerman berhutang pada Melanchthon di dalam abad yang ke-16 dan 17. Nah, maka saudara sekalian, banyak orang-orang pintar membaca tulisan Luther dan mereka terpesona, termasuk Calvin. Calvin begitu kagum terhadap tulisan Luther sehingga dia mulai memikirkan meninggalkan karir akademik secara filosofi dan mau masuk teologi di dalam aliran Protestan. Nah, dia tulis surat ke papanya, "Papa, saya sepertinya mau menjadi teolog, mau masuk teologi. Saya mau meninggalkan karir filosofi dan saya mau masuk menjadi seorang teolog." Papanya enggak setuju. Papanya mengatakan, "Selama saya hidup, sebaiknya jangan. Tapi kalau kamu mau, tunggu saya mati. Karena selama saya hidup, saya tidak mau kamu menjadi teolog sebelum kita jelas yang benar itu Protestan atau Katolik." Jadi papanya masih bingung. Yang benar Protestan atau Katolik? Jangan-jangan Katolik yang benar, Protestan salah. Kalau begini caranya, kamu pilih gereja bisa salah loh. Jadi papanya bilang, "Tunggu aja, saya enggak mau kamu masuk teologi. Tunggu saya mati." Papanya mati tidak lama. Lalu Calvin bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Calvin ada sejarah buruk dengan papanya, tapi ya ini lain waktu lah kita bahas tentang Calvin. Akhirnya Calvin masuk teologi dan dia sangat dipengaruhi dengan tulisan-tulisan Luther. Nah, dia mengagumi tentang pertukaran yang penuh anugerah ini. Kok mau sih Kristus ambil posisi kita? Kok boleh sih saya ambil posisi Kristus? Ini pertukaran sangat alkitabiah. Kenapa gereja tidak ajar? Nah, ini bikin Calvin dan banyak anak-anak muda yang pintar mulai beralih dari Katolik ke Protestan. Nah, saudara, apakah Protestan menolak semua teologi Katolik? Tentu tidak. Tapi tentang keselamatan, tentang identifikasi kita di dalam Kristus, ini Alkitab ajarkan. Tapi ini lalai diajarkan di dalam tradisi Katolik. Nah, itu sebabnya Protestan sangat penting. Karena di dalam tradisi Protestan ada gerakan untuk kembali ke tradisi yang inti. Bukan tradisi yang terlalu bersifat mengada-ngada. Tradisi yang inti untuk mempelajari kitab suci sebagai sumber utama yang infallible sifatnya. Yang sifatnya tidak mungkin salah. Nah, ini sangat penting ya. Kalau enggak kita menjadi teolog atau menjadi orang Kristen yang terus bingung. Bagaimana mengerti Alkitab dan mengaitkannya dengan tradisi yang penting.
Nah, Calvin mengerti bagaimana pentingnya memahami saya dan Kristus bertukar tempat. Dia mengambil tempat saya dan saya mengambil tempat dia. Mendadak di dalam studi mengenai turun ke dalam dunia orang mati, Calvin menyadari bahwa pembahasan para bapak gereja belum tuntas. Wah, ini membuat dia menjadi sangat senang mempelajari tentang tema turun ke dalam kerajaan maut. Apa artinya turun ke dalam kerajaan maut? Apakah artinya bahwa orang-orang di dalam kerajaan maut di perjanjian lama sekarang dibuka gerbangnya, lalu mereka keluar dan akhirnya menjadi diselamatkan? Calvin merasa itu bukan pengertian yang tepat. Lalu mana pengertian yang tepat? Calvin mengaitkan ini dengan pertukaran yang penuh anugerah ini. Di mana tempat manusia berdosa? Tempat manusia berdosa di bumi adalah dihakimi dan dihukum dan mati. Tempat kita di bumi adalah mati. Tapi apakah setelah mati tempat kita berakhir? Tidak. Setelah mati, orang berdosa harusnya diapakan? Orang berdosa harusnya mengalami kepahitan maut. Nah, ini kepahitan maut dipahami di dalam cara yang sulit karena Alkitab tidak terlalu jelas dan tidak terlalu interest membahas ini secara detail. Kalau saudara mau tahu apa nasib orang mati, lalu saudara baca kitab suci, bagian yang membahas ini tidak banyak. Maka Calvin percaya, apa yang Alkitab tidak bahas, sebaiknya para teolog jangan bahas. Apa yang Alkitab bahas secara teliti, sebaiknya para teolog bahas secara teliti. Jadi kalau Alkitab diam, saya diam. Kalau Alkitab bicara, saya bicara. Nah, ini jadi satu alasan kenapa kita tidak harus jadi orang yang berspekulasi ya. Kalau saudara mengajar sekolah minggu, lalu ada anak tanya, Pak Guru atau Lause, saya mau tahu Tuhan menciptakan planet Merkurius di hari keberapa? Lalu saudara mengatakan Tuhan menciptakan benda-benda langit di hari keempat. Gitu. Itu sesuatu yang bisa dipahami dari kitab suci. Tapi kalau dia tanya lagi, Pak Lause, Tuhan menciptakan alien di hari keberapa? Saudara mengatakan Alkitab nggak mencatat, oh jadi alien nggak ada. Alien ada kalau kita belum kenal, tapi kalau sudah kenal jadi sahabat. Gitu ya. Nah saudara, ini spekulasi yang nggak perlu. Ada lagi yang mungkin yang tanya, sebelum Tuhan mencipta kira-kira dia ngapain ya? Kan Tuhan mencipta, sebelum mencipta kerjaannya Tuhan apa? Katanya karya Tuhan adalah mencipta. Maka saudara bisa jawab, karena Alkitab diam, saya pun diam. Karena saya nggak tahu. Nah ini jawaban yang benar. Tapi jangan kebablasan ngomong ini ya. Kalau ditanya daripada salah jawab dan daripada susah belajar, lebih baik jawab, di mana Alkitab diam, saya pun diam. Pak, keselamatan kita itu karena perbuatan baik atau karena iman? Di mana Alkitab diam, saya diam. Tapi kan ini Alkitab nggak diam. Di mana Alkitab nggak diam, saya tetap diam. Itu salah. Nah, jadi Calvin tidak mau bahas tentang apa yang Alkitab tidak bahas. Kalau Alkitab bahas dunia orang mati tidak banyak, dia juga menolak untuk berspekulasi. Jadi kemana roh kita setelah mati? Yang pasti tidak hilang. Kalau tidak hilang kemana? Ke tempat orang mati. Tempat orang mati di surga? Sepertinya bukan. Di neraka? Mungkin iya, mungkin tidak. Ada gambaran seperti orang yang mengalami kertak gigi, orang yang menyesal nggak habis-habis. Ini tempat dunia orang mati bagi orang-orang yang menolak Tuhan. Itu bukan sesuatu yang clear dibahas. Tetapi apakah Alkitab membahasnya? Ya, Alkitab membahas ada tempat yang mengerikan, yang kelam, yang menanti murka Tuhan bagi orang-orang yang mati di luar Tuhan. Nah ini merupakan gambaran yang menyedihkan. Saudara, di dalam banyak seni manusia, salah satu yang menginspirasi seni adalah murungnya manusia atau pengharapan yang gelap karena ada kematian dan dunia di balik kematian yang suram. Ada begitu banyak seni yang diekspresikan di zaman modern, baik melalui film maupun di dalam dunia gaming. Di dalam dunia gaming banyak sekali games yang bersifat sangat gelap dan seperti berspekulasi, seperti apakah neraka itu. Ini bukan gambaran yang bagus. Dan Alkitab tidak mau kita terlalu terlalu berkutat memikirkan seperti apa dunia orang mati. Di dalam kitab Taurat, Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan menjadi pengantara untuk arwah. Artinya Tuhan tidak suka keinginan kita atau keadaan penasaran kita terhadap dunia orang mati. Kita telusuri, nggak perlu. Kalau tidak perlu berarti kita tidak perlu tahu apapun? Bukan. Karena Tuhan tetap memberikan pengertian dari kitab suci, bahwa dunia orang mati bagi orang-orang yang tidak punya Tuhan adalah dunia yang kelam, yang gelap, yang mengerikan, yang menantikan penghukuman. Dan itulah tempat kita nanti.
Maka Calvin mengatakan kalau ada pertukaran antara saya dan Kristus, berarti Kristus mengambil tempat saya, termasuk tempat potensial saya nanti. Setelah saya mati, roh saya kemana? Tempat potensial itu, apapun itu kita nggak tahu. Di mana itu kita nggak tahu. Tapi tempat potensial itu gelap, kelam. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kematian kita adalah kematian yang menyedihkan. Dan dunia setelah kematian lebih menyedihkan lagi. Saudara, jika ada di antara saudara di sini yang belum benar-benar beriman kepada Kristus, saya mau tanya, berapa lama engkau mengambil keputusan? Saudara terus-menerus ragu, nanti saudara terlalu lama, akhirnya kematian menjemput, dan saudara tidak pernah menikmati kepastian di dalam iman yang menyelamatkan saudara. Jangan hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jangan hidup seperti orang di luar Kristus. Hidup dengan berani, hidup dengan beriman, hidup dengan kesadaran bahwa ada tempat menanti saya setelah saya mati. Dan tempat itu tempat yang indah dan baik. Tapi orang berdosa mana boleh punya pengharapan seperti ini? Itu sebabnya setiap orang yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan, mereka senantiasa dinanti oleh kematian yang gelap dan dunia setelah kematian yang lebih kelam lagi. Nah, inilah yang Alkitab bagikan. Maka saudara nggak bisa membuat ini menjadi gambar. Karena kita nggak ngerti bagaimana melukiskannya. Tetapi kalau begitu tempat potensial ini juga diambil oleh Kristus. Kalau begitu Kristus mengambil tempat kita. Baik waktu dia dipaku di kayu salib maupun ketika dia turun ke dalam dunia orang mati. Nah, ini berarti Kristus ada mengambil tempat kita. Di mana kita seharusnya berada, dia ambil tempat itu. Saudara, ini merupakan gambaran yang mengharukan. Calvin mengatakan, kalau engkau memahami pertukaran ini hanya di dalam hal yang rendah, yang remeh, maka engkau akan kurang menghargai cinta Tuhan. Tapi kalau engkau tahu bahwa untuk saya dapat tempatnya Kristus, maka dia harus ambil tempat saya, termasuk tempat potensial saya setelah saya mati. Berarti dia mengalami neraka bagi saya. Dia mengalami neraka buat saya. Dia mengalami murka Tuhan bagi saya. Ini merupakan gambaran yang sulit kita mengerti. Tetapi gambaran ini sulit dimengerti. Bukan karena kita tidak bisa melihat logika di dalamnya. Ini sulit dimengerti karena gambaran ini lebih besar dari kemampuan kita berpikir. Berarti cinta Tuhan begitu besar sehingga dia ambil tempat di mana seharusnya kita berada. Nah, saudara, ini merupakan gambaran yang membuat kita merasakan cinta Tuhan adalah cinta yang tidak main-main. Cinta Tuhan adalah cinta yang menyentuh karena dia ambil posisi saya. Dan di mana saya nanti berada, dia sudah lebih dulu berada di situ waktu dia mati. Namun dia menang, dia tidak ditaklukkan oleh dunia kematian. Dia tidak ditaklukkan oleh gerbang neraka. Maka di dalam pengertian kita mendapatkan cinta yang bertindak. Cinta yang bukan ide, cinta yang bukan sekadar cinta romantis. Nah, saudara, di dalam zaman ini, cinta kasih sudah direduksi menjadi cinta kasih yang sifatnya sensual. Apa itu cinta kasih sensual? Cinta kasih sensual adalah cinta kasih di mana transaksi dan hawa nafsu mendominasi. Ini sayangnya menjadi tema berpacaran dari banyak orang muda. Kalau ditanya kenapa kamu pacaran sama orang itu? Karena suka. Kenapa bisa suka? Karena cantik, atau karena tampan, atau karena kaya, atau karena bajunya bagus, atau karena karirnya baik, atau karena uangnya banyak. Semua hal-hal yang membuat manusia tidak bertambah kemanusiaannya, ini dijadikan komoditas untuk dijual. Maka perpacaran, saya nggak tahu istilahnya apa ya, perpacaran atau apa. Perpacaran, percaturan pacar atau apapun namanya. Di kalangan orang-orang muda, sangat sulit untuk membuat mereka bisa mengakses kasih yang sejati. Sudah begitu pacarannya bersifat sangat fisik, sangat penuh dengan godaan hawa nafsu. Sudah penuh dengan godaan hawa nafsu, akhirnya jatuh di dalam premarital sex. Saudara, premarital sex merusak batin manusia. Jangan pikir ini tidak ada efek. Premarital sex menghancurkan identitas dan juga jati diri seorang perempuan lebih daripada seorang laki-laki. Laki-laki yang hubungan seks dengan perempuan sebelum nikah, itu laki-laki jahat, bajingan. Bajingan karena dia tidak menghargai perempuan. Hei laki-laki, kamu yang belum menikah sudah hubungan seks, saya kasih tahu kamu bajingan. Bertobatlah kamu. Kalau terus jadi bajingan, Tuhan buang kamu ke neraka. Engkau bajingan yang tidak tahu diri. Engkau bajingan yang jahat. Karena kalau engkau berani tidur dengan orang sebelum menikah, engkau bajingan yang harusnya dimatikan. Sudah, ini keras sekali. Pelihara kesucian hidup. Perempuan yang punya pacar mau ajak tidur, putuskan dia. Kamu mau tidur dengan saya, kamu mau hubungan seks dengan saya sebelum menikah, lebih baik kamu pergi ke neraka. Perempuan yang ditiduri sebelum menikah, batinnya rusak.
Nah ini nggak bisa diperbaiki. Saudara mau menikah berapa lama, saudara nggak tahu kerusakan yang terjadi sulit diperbaiki. Itu sebabnya, hei anak-anak muda, mari hidup suci. Mari jalankan relasi perpacaran seperti yang Tuhan mau. Bukan yang seperti TV mau. Bukan yang seperti acara-acara jelek, rendah, bodoh itu mau. Kamu bukan orang tolol. Jangan jadikan orang tolol jadi gurumu. Hollywood itu orang tolol kebanyakan. Sebagian pinter, kebanyakan tolol. Jangan jadikan mereka gurumu. Kitab suci menjadikan kamu pinter. Maka saudara sekalian, orang cuma tahu mengkomodifikasikan relasi seksual. Membuat batin tidak lagi penting. Membuat sentuhan fisik menjadi segalanya. Akhirnya laki-laki berubah jadi bajingan dan perempuan berubah jadi pelacur. Karena relasi pacaran yang kebablasan. Orang Kristen tidak mau ambil jalan ini. Itu sebabnya ketika kita melihat bahwa semua hal yang ada di dunia cenderung mendorong kita untuk berlaku cemar. Termasuk di dalam memahami cinta kasih. Akhirnya anak muda tidak mengerti apa itu cinta kasih. Orang Kristen pun sayangnya tidak mengerti apa itu cinta kasih. Kalau engkau ingin mengerti apa itu cinta kasih, kembali ke Injil. Lihatlah pengorbanan Kristus di kayu salib. Lihatlah keberanian dia turun ke dalam maut. Ini bukan cuma sekadar dimatikan di kayu salib. Dia mengambil tempat potensial kita nanti. Dan dia mengatakan, untuk engkau aku rela lakukan ini. Sebab aku mengasihi engkau. Nah saudara sekalian, cinta Tuhan begitu besar. Mengapa dibuang? Cinta Tuhan begitu besar. Mengapa disingkirkan demi hal yang lain? Gereja Tuhan dicintai dengan cinta yang besar. Sehingga di dalam Efesus 4 dikatakan, supaya gereja punya pengajar, punya firman yang membuat kita bertumbuh. Kristus terlebih dulu turun dari tempat paling tinggi ke dunia orang mati. Kristus masuk ke dalam kerajaan maut demi gerejanya. Maka inilah besarnya cinta kasih Tuhan bagi gerejanya. Ini seperti mengatakan, aku akan mengalami neraka bagi kamu. Sayang sekali ya, gambaran seperti ini justru saya pernah dapat kutipannya dari satu dialog dari film Godfather yang ketiga. Nah saudara, film Godfather yang ketiga dianggap film Godfather yang aktingnya paling jelek. Beberapa aktris yang main di situ dan aktor yang di situ kualitasnya jelek bukan main. Nah salah satunya adalah anak dari sutradara, yaitu Francis Coppola. Dia punya anak, Sofia Coppola, dijadikan salah satu tokoh. Mainnya jeleknya bukan main. Lihat ini langsung tahu, ini kayak film amatiran. Seperti anak SMA berakting, jeleknya bukan main. Tapi ironis ya, di dalam situ ada satu kalimat yang mengharukan. Si papa yang sudah banyak kejahatan, merasa perlu memperbaiki hubungan dengan anaknya. Anak perempuannya sangat dia sayang. Maka satu kali dia peluk anak itu dan mengatakan, untuk kamu, saya rela alami neraka. Tapi ini cinta kasih omong kosong, karena dia nggak mungkin alami neraka bagi orang lain. Yang mungkin alami neraka bagi orang lain hanya Kristus. Dan Kristus akan mengatakan kepada gerejanya, demi kamu aku akan mengalami neraka. For you I will went through hell. Untuk kamu saya akan pergi ke neraka sekalipun. Apakah ini diperlukan? Perlu. Maka Paulus mengatakan, demi gereja Tuhan mendapat firman. Kristus yang dari surga rela turun ke dunia orang mati. Rela turun ke neraka. Nah maka saudara, inilah cinta kasih Tuhan bagi gerejanya. Dan engkau dan saya adalah gerejanya. Demikianlah besar cinta Kristus bagi gerejanya. Sehingga dia rela turun ke dalam dunia orang mati. Di dalam kekudusannya dan di dalam kebenarannya. Orang benar dan orang kudus kok pergi ke dunia orang mati? Orang benar dan orang kudus kok ke neraka? Ini hal yang aneh. Tapi Tuhan rela lakukan ini karena cinta kasihnya. Kenapa dia rela lakukan? Supaya saudara dan saya tidak perlu ke neraka. Saudara dan saya tidak perlu melewati gerbang maut. Nah setelah Kristus ada di dunia orang mati, apakah dunia orang mati bisa menahan dia? Alkitab mengatakan tidak, karena Allah menyatakan kemenangan. Sebab dia adalah orang benar. Di dalam pikiran dari seorang bernama Anselm mengatakan bahwa dunia orang mati adalah tempat di mana Kristus berada untuk menanggung hukuman. Dan setelah dia menanggung hukuman, di dalam kegenapan menanggung hukuman, semua yang harusnya menanggung hukuman sekarang dibebaskan. Dia adalah pengganti yang sempurna. Nah dia pengganti yang tidak mungkin selamanya dihukum. Mengapa tidak mungkin selamanya dihukum? Karena dia orang benar. Orang benar tidak akan selamanya berada di dalam murka. Orang benar tidak akan selamanya di dalam kuasa dari jurang maut. Itu sebabnya setelah Kristus selesai mengadakan penyucian dosa, Roma pasal 4 mengatakan dia membawa kita semua menjadi benar. Oleh karena kebenaran efektif ada pada saudara, maka dia boleh bangkit.
Nah ini sesuatu yang sangat indah. Berarti kematian dia yang satu kali dan turunnya dia ke dalam dunia orang mati. Ini secara efektif membuat saudara dan saya dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari orang yang harusnya ke neraka menjadi orang yang disucikan. Oh inilah berita yang sangat indah. Maka Calvin memberikan terobosan pengertian turun ke dalam neraka. Ini adalah pertukaran dengan kita. Tempat di mana engkau harusnya berada. Di situ aku rela berada untuk mengambil engkau. Saudara, ini merupakan gambaran yang membuat kita menghargai gereja. Bukan cuma menghargai cinta kasih Tuhan. Kita menjadi sadar, berarti gereja dicintai dengan cinta sedemikian besar oleh Tuhan kita. Kalau begitu aku harus menghargai gereja. Aku mesti dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh melayani di dalam gereja Tuhan. Nah ini gambaran yang penting untuk kita semua. Jangan sembarangan di dalam hidup bergerejamu. Jangan sembarangan di dalam ibadah kepada Tuhan. Biar kita dengan hormat dan penuh cinta kasih kepada Tuhan beribadah kepada Dia. Sudah sekalian, seorang bernama Paul Washer pernah mengatakan satu ilustrasi yang sangat mengharukan. Dia mengatakan Kristus dan gereja itu seperti seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya. Rakyatnya begitu kagum kepada raja ini. Tapi raja itu mengatakan, saya mau pergi ke negeri lain. Aku akan pergi bertahun-tahun lama, baru nanti aku akan balik lagi. Selagi aku pergi, engkau tidak perlu khawatir. Aku akan menyatakan kehadiranku lewat istriku. Maka raja ini memperkenalkan istrinya. Seorang permaisuri yang cantik sekali. Seorang permaisuri yang punya baju begitu bagus. Kecantikan dan keindahan sang ratu ini, sang permaisuri ini adalah karena pengorbanan dari sang raja. Maka sang raja mengatakan, inilah ratuku, inilah permaisuriku yang untuknya aku mengorbankan segala-galanya. Aku merelakan apapun demi dia. Dan karena itu dia menjadi seperti aku. Maka kalau kamu rakyat rindu saya, bicara dengan istri saya. Kalau kamu rakyat ingin minta nasihat saya, minta nasihat sama istri saya. Kalau kamu rakyat mau mendapatkan bimbingan, minta bimbingan dari istri saya selama saya pergi. Saya akan pergi, silakan berelasi dan menanyakan semua bijaksana dari istri saya. Lalu sang raja itu pergi bertahun-tahun. Lama-lama rakyat lihat istri raja ini lalu merasa, wah istri raja ini kok kurang modern ya. Oh kok kurang sentuhan dari zaman baru ya. Kok kuno sekali sih? Bajunya baju yang tidak mengikuti tren. Anak muda mana ada yang masih pakai baju seperti itu? Lalu mereka mulai menyarankan, oh sang ratu bolehkah kamu ganti gaya berpakaian? Gaya berpakaianmu terlalu kuno, nanti ditertawakan orang. Terlalu sopan, kurang menunjukkan aspek tubuh untuk merangsang orang lain. Akhirnya mereka mengganti pakaian dari ratu. Lalu mengatakan, ratu cara kamu berbicara terlalu sopan. Coba sedikit lebih vulgar. Coba katakan kata-kata kotor sekali-kali. Supaya engkau mirip dengan kami. Akhir ratu itu mulai mengubah kata-katanya. Dan dia mulai berbicara seperti orang dunia berbicara. Lalu orang-orang rakyat masih tidak puas. Dan mengatakan, ratu mengapa engkau setia dengan raja? Dia kan sudah lama tidak ada. Mari tidur dengan kami. Mari, ada banyak laki-laki tampan di negara ini. Mari tidur dengan kami. Lalu ratu itu tidur dengan banyak orang di situ. Saudara Paul Washer tanya, kira-kira kalau raja itu datang, ini rakyat diapain? Dimatikan semua. Dan Paul Washer mengatakan, inilah yang dunia yang gereja lakukan terhadap gereja. Ini yang orang Kristen lakukan terhadap gereja. Orang Kristen lihat gereja dan mengatakan, norak, ketinggalan zaman. Berapa banyak kalimat ini keluar. Gereja terlalu norak, terlalu ketinggalan zaman. Saudara yang bodoh, orang gak ngerti zaman, mengatakan ketinggalan zaman. Sudahkah kamu belajar berapa indahnya zaman lampau? Orang gak ngerti zaman lampau, mengatakan zaman lampau sangat rendah. Saya sangat gak sabar dengan orang goblok. Orang gak pernah belajar sejarah mengatakan ketinggalan zaman. Apanya yang ketinggalan? Banyak hal bagus dari zaman lampau yang sekarang orang sudah lupa. Nah itu sebabnya Paul Washer mengatakan inilah orang Kristen lakukan terhadap gereja. Gereja dipreteli dari baju sucinya. Diganti dengan baju seperti orang pergi ke night club. Gereja dipreteli dari kalimat-kalimat sucinya. Dan diganti dengan maki-makian dan bahasa vulgar. Gereja diganti dari dignitas seksualnya. Dan diperkosa oleh banyak orang. Ini kalimat sepertinya kasar, tapi Paul Washer mengatakan inilah para pemimpin gereja. Hei pemimpin gereja, hei aktivis gereja. Kamu mau ubah apanya gereja ini? Mau diubah apanya? Pujiannya mau diubah. Diganti dengan yang lebih modern. Gaya ibadahnya mau diubah. Lebih mirip dengan night club. Celakalah kita kalau kita lakukan itu. Maka sudah Tuhan mencintai gerejanya dengan begitu besar. Mengapa pemimpin gereja berkhianat kepada Kristus dengan mengubah gerejanya?
Berapa banyak dari pemimpin karismatik yang harus dihukum oleh Tuhan dengan keras. Karena dia sembarangan memperlakukan gereja yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai gerejanya, dia rela mengalami neraka bagi gerejanya. Mari cintai gerejanya. Mari kagumi pekerjaan Tuhan. Mari hormati kesucian yang Tuhan mau ada pada gerejanya. Maka Paulus mengatakan, karena dia dari surga pernah ke neraka. Karena dia dari surga pernah ke tempat penghukuman bagi orang mati. Maka dia mengganti kita. Dan dari situ dia turunkan berkat. Turunkan berkat karena sudah menang. Kristus digambarkan oleh Paulus masuk ke dalam neraka tapi dia menang. Setelah menang dia membagikan jarahan. Apakah jarahannya? Jarahannya adalah firman. Kenapa jarahannya firman? Karena yang membuat dia menang atas neraka adalah ketaatan kepada firman Allah. Dialah sang firman pribadi kedua dan dia taat kepada perkataan sang Bapa. Dengan demikian dia menjadi kemenangan bagi kita. Maka Kristus memberikan hadiah bagi gerejanya. Yaitu ada pengajar, ada penginjil, ada penggembala. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini? Orang-orang ini memberikan firman yang berkemenangan. Saudara sudah mendengar firman yang berkemenangan. Mari menang atas maut. Mari menang atas dosa. Mari menang atas kecemaran. Engkau milik Tuhan yang sudah menang. Mari menang. Jangan terus kalah oleh hawa nafsu. Jangan terus kalah oleh gaya hidup yang cemar dari dunia ini. Kristus sudah bangkit. Mari nikmati kebangkitan dia. Mari hidup di dalam kemenangan dia. Kristus memberikan firman bagi gerejanya. Dan gerejanya menjadi menang oleh karena Tuhan memberikan firman. Maka biarlah kita menghargai apa yang Tuhan sudah lalui untuk membuat kita sempurna. Di dalam bagian inilah baru Paulus mengatakan seluruh gereja menjadi seperti tubuh dengan banyak anggota. Di mana semua bertumbuh karena pengorbanan Kristus. Biar ini yang kita ingat, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang mengubah kita, ini perubahan yang harganya sangat mahal. Apakah perubahan yang kita dapatkan ini? Perubahan dari orang cemar jadi orang suci, dari orang yang dibuang menjadi anak-anak Allah, dari orang yang dimusuhi Tuhan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, dari orang neraka menjadi orang surga. Apa harga yang harus dibayar? Harga yang harus dibayar adalah Kristus pergi ke neraka. Dia turun ke dalam dunia orang mati demi kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang mencintai Dia di dalam ketaatan dan ketulusan untuk hidup suci. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab anugerah-Mu yang besar telah menyelamatkan kami. Sebab berkat-Mu yang penuh dengan kelimpahan telah menyelamatkan kami. Dan kami tahu kami diselamatkan oleh Juru Selamat yang rela mengalami salib, bahkan rela mengalami dunia orang mati demi kami. Demikianlah yang ditekankan di dalam kitab suci, sebab Kristus yang telah naik, ia juga telah turun ke tempat yang paling bawah. Ia yang turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Tuhan, kami tidak bisa mengerti apa yang terjadi, tapi kami tahu yang terjadi begitu buruk dan begitu penuh dengan kengerian. Tapi Kristus rela mengalaminya bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Allah yang memberikan kami hidup melalui cinta kasih yang besar dari Kristus. Dia mengambil tempat kami, supaya kami dapat mengambil tempat Dia. Terima kasih untuk anugerah-Mu, jadikanlah kami gereja-Mu yang mencintai Tuhan. Gereja-Mu yang begitu penuh dengan berkat yang dibagikan kepada orang lain. Tolong kami menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kehidupan suci yang membuat kami ikut Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.